Jelaskan kembali bagaimana kita untuk membaca operation code dari datasheet ya. Berkaitan dengan tugas yang saya berikan di classroom, ada beberapa pertanyaan katanya belum begitu paham, maka di video ini akan saya jelaskan secara detail. Mungkin kalau di classroom, kalau di Google Meet kemarin kita waktunya terbatas ya. Ini akan saya jelaskan di sini ya. Di sini saya akan mulai untuk menjelaskan tentang opcode kembali dan bahasa assembly yang kita pelajari ya. Data atau sumber yang kita dapatkan atau yang kita pelajari sudah saya bagikan di classroom, yaitu datasheet microprocessor Z80. Di dalam dataset ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi ya tentang microprocessor Z80. Di sini bisa kalian lihat sampai cara kerja dan yang lain-lain. Tapi di sini kita khusus untuk pembahasan tentang instruction set ya, atau instruction opcode-nya. Opcode yang dikenali oleh microprocessor Z80. Saya akan menjelaskan kembali dulu tentang opcode. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang opcode. Opcode. Apa itu opcode? Opcode itu adalah suatu bahasa mesin ya. Kalau di slideshow saya tuliskan itu atau machine instruction. Jadi bahasa yang diketahui atau dikenali atau dimengerti oleh mesin. Sebenarnya seluruh pemrograman juga kan kalau kita melakukan perintah kepada suatu mesin atau khususnya di sini suatu microprocessor, kita memberikan suatu program kan, program. Misal kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini dan itu. Misal kalian sudah mempelajari bahasa pemrograman, ada bahasa C mungkin ya. Bahasa C, terus C++, Java, Pascal, ada Delphi kan, Ruby, Perl, terus ya banyak lah ya, banyak sekali bahasa pemrograman. Yang pada intinya semuanya itu sebenarnya tidak dikenali oleh mesin. Semuanya itu dirubah menjadi opcode atau operational code. Nanti kita akan bahas apa itu opcode ya. Tapi sebenarnya sebelum ke bahasa makanya ada namanya sebelum memasukkan suatu program kan dicek dulu apa ada error atau enggaknya. Itu sebenarnya semuanya di opcode. Di sini saya akan membahas salah satu bahasa pemrograman juga adalah bahasa assembler ya. Bahasa assembler nanti bisa kalian lihat di datasheetnya. Ada contoh-contoh bahasa assembler yang juga sudah diterangkan di slideshow. Nanti kalian lihat lagi. Pertama, jadi susunannya seperti ini. Ini misalkan adalah microprocessor. Ini adalah manusia. Seorang manusia ingin memerintahkan kepada microprocessor. Ya untuk melakukan suatu tugas. Yang kita ketahui microprocessor, misal kita ambil salah satu contohnya adalah menambahkan suatu bilangan atau menjumlahkan suatu bilangan A dan bilangan B. Nah, bagaimana caranya si manusia ini untuk kita sebut sebagai programmernya?
memerintahkan si mikroprosesor untuk mengerjakan data A, data B, apakah kalau kita nyuruh ke teman kan tinggal ngomong aja kan ya. Nah, ada protokol atau cara-cara bagaimana kita untuk memerintahkan suatu instruksi kepada mikroprosesor. Kita fokuskan misalkan Z80 mikroprosesor, karena ada beberapa cara-cara berbeda tapi prinsipnya sama. Si manusia itu untuk merintahkan suatu mesin, kita sebut saja mikroprosesornya itu suatu mesin, itu membuat suatu perintah berupa program. Bahasa pemrogramannya banyak, tadi sudah dijelaskan, bahasa C, C++, Java, Pascal, Delphi. Tapi akan saya ambil contoh bahasa pemrograman yang tingkat rendah, yaitu bahasa assembly. Apa itu bahasa pemrograman tingkat rendah? Kalian sudah pelajari di teknik pemrograman harusnya, dimana bahasa C++ itu bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa assembly itu tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi itu yang hampir mirip dengan bahasa sehari-hari manusia lah. Ada jika atau apa, jadi kata-kata yang digunakannya cenderung lebih mirip ke manusia. Perkataan manusia itu bahasa makin tinggi, jadi bisa makin kompleks untuk mengerjakan sesuatu. Kenapa bahasa assembler itu bahasa tingkat rendah? Karena bentukan bahasa assembler itu seperti ini, atau kalian bisa lihat di slideshow-nya. Misalkan saya berikan suatu program bahasa assembler adalah, ada contoh bahasa assembler LD A, 10H. Ini adalah bahasa pemrograman assembler yang isinya, atau saya ingatkan kembali, saya jelaskan kembali. Bahasanya adalah seperti ini. LD itu adalah singkatan dari load, A itu adalah register A, 10H itu adalah besarannya, suatu besaran. Jadi perintah LDA adalah isi, kan load itu kan isi register A dengan nilai 10. H itu adalah ciri bilangan heksadesimal. Jadi dengan program ini kalian akan mendapatkan bahwa nanti register A akan berisi data 10. Fungsinya apa? Nanti bertahap. Ini membuat suatu program load A misalkan. Load A, 10H. Kan tetapi si mikroprosesor, si mesin belum paham juga sebenarnya load A itu apa. Apa yang diketik di sini itu apa. Makanya bahasa ini diubah dulu menjadi suatu machine instruction, namanya perintah mesin. Machine instruction itu yang bisa kita sebut adalah opcode atau operational code. Paham ya? Sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Silakan lihat dulu. Saya tidak akan terburu-buru untuk menjelaskannya. Nah, opcode ini baru dapat dimengerti oleh mesin atau oleh mikroprosesor. Kenapa? Akan saya jelaskan. Saya ulang lagi ya. Manusia untuk memerintah suatu mesin, atau di sini mikroprosesor Z80, menggunakan suatu perintah yang disebut program.
Programnya kita sebut aja program bahasa atau kita ambil bahasa assembler. Bahasa assembler ini tidak langsung dimengerti oleh mikroprosesor, maka dirubah dulu menjadi suatu opcode. Opcode itu lalu dapat dimengerti oleh mikroprosesor. Dan sebenarnya yang saya tahu, semua program bahasa tinggi, misalkan bahasa C, ya, C++, untuk menuju ke sebuah mesin untuk dimengerti komputer, sama-sama dirubah dulu ke assembler, rubah ke opcode, baru mesin itu dapat mengerti apa perintah-perintah gitu. Nah, sekarang ini tokoh utamanya akan kita bahas. Apa itu opcode? Opcode adalah suatu bahasa mesin. Bentukan opcode itu adalah bilangan biner, menyesuaikan dengan tipe mikroprosesornya. Misal, itu tipe mesin Z80. Z80 itu mempunyai kode opcode 8 bit. Kode opcode 8 bit karena Z80 8 bit ya. Opcode itu masih instruksi bentukan atau instruksi atau strukturnya seperti ini. Opcode ada operan. Ada opcode, ada operan. Akan tetapi ada juga machine instruction ya. MACIN lah saya singkatnya, machine instruction. Tapi ada juga instruction itu yang hanya berupa opcode. Ada juga yang opcode dan beberapa operan. Apa itu opcode, apa itu operan, akan saya jelaskan. Tapi yang perlu kalian perhatikan atau kalian ingat, kenapa komputer atau mesin itu hanya mengetahui atau mengerti opcode? Karena opcode itu berbentuk kode biner. Misal 11001101. Operan pun sama. 00000001. Berbentuk biner, yang mana kita ketahui pada video tentang memori. Karena mesin itu atau mikroprosesor menyimpan data itu kan berupa data-data biner 1 atau 0. Makanya ini sudah dimengerti oleh mesin. Nah, opcode ini sebenarnya sudah ada settingannya. Sudah ada sudah ada kamusnya atau sudah ada petunjuk-petunjuknya. Makanya kalian bisa lihat di datasheet suatu mikroprosesornya atau suatu program atau suatu mesinnya. Kalau tidak salah, Z80 itu mempunyai 183 instruksi. Instruksi yang bisa digunakan berarti mempunyai 183 opcode. Instruksinya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kita kembali ke bahasa assembler ya. Kita bahasnya bahasa assembler, nanti kita rubah menuju opcode. Misalkan yang tadi, load A, 01. Nah, ini kita bagi dua.
ini adalah perintah. Ini adalah besarannya kan. Untuk load A, isi A. Ini dirubah menjadi opcode ada. Opcode untuk load A itu sudah ditentukan berapa. Kalau operan bisa kita isi dengan data berapa, tapi kan datanya binary. Ini adalah struktur yang tadi sudah saya jelaskan. Operannya seperti ini. Tapi bukan berarti hanya operan saja, bukan hanya besaran saja sih. Misalkan ini juga ada load A, B. Ini artinya adalah isi data register A dengan data B. Data B. Nah kan kita bisa rubah kan, load A C, load A H misalkan. B ini maksudnya register ya, register dalam Z80. Load A D, intinya sama, isi register A dengan data yang ada di register B, isi register A dengan yang ada di register C, isi register A dengan data yang ada di register H, dan seterusnya. Atau ADD A, B. Kalau ini artinya add itu kan tambah, A itu register, B itu register. Jadi ini artinya adalah tambahkan A, ditambahkan data di register A dengan data register B, dan simpan, sudah ketentuannya, simpan datanya di register A. Jadi data di sini akan berubah. Ini data-data atau kode-kode ini sudah ada opcode masing-masing, sudah ada rumus-rumusnya. Bagaimana kita mencari opcode-nya? Tetapi ada juga yang tadi akan saya jelaskan ya, akan saya kasih contoh yang hanya berupa opcode saja ada. Ini akan saya kasih contoh. Silahkan pahami dulu. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak nanti tanyakan ke saya lewat WA atau di Classroom ya. Lalu kita akan melihat bagaimana melihat caranya. Misalkan kita punya kode load A, 10H yang tadi ya. Bagaimana sih caranya kita melihat opcode-nya di datasheet? Nah, saya di sini dulu ya. Saya tulis lagi. Load A, 10. Kita kan tahu ya, opcode ini operan. Opcode ini operan. Nah, opcode itu sudah bisa diklasifikasikan. Klasifikasinya itu yang ada di slide operasi penambahan atau operasi pengisian atau pemindahan data, pengisian atau pemindahan, operasi pertambahan atau aritmatik ya, operasi aritmatik. 8 bit ada 8 bit, ini 8 bit ada pengisian 16 bit juga ada, aritmatik 16 bit ada, dan yang lain-lain. Silakan kalian lihat lagi di slide ini. Tetapi bagaimana kita melihat atau caranya mencari, bagaimana kita tahu opcode-nya seperti apa. Oke, kita berpindah ke datasheet. Sini ada datasheet mikroprosesor Z80. Kita bisa langsung saja ke bagian instruction set. Kalau kalian mau baca ini lebih bagus ya, addressing mode ada, instruction type, instruction nation, notasi summary.
lihat ini notasinya seperti ini. Harus paham dulu ya, R itu identity of any register. Oke, saya jelaskan dulu di sini ya. Notasi dalam rumus lah, kalau saya sebutkan tadi, notasi-notasi rumus-rumus tentang opcode atau pencarian opcode-nya seperti ini. Jika kalian menemukan R ya nanti di sini, R itu menunjukkan atau mengidentitaskan bahwa R itu adalah register A, B, C, D, E, H atau HL. Jika kalian menemukan HL di kurung itu berarti mengidentifikasikan bahwa isinya itu adalah lokasi memori, di mana lokasi memori itu spesifik di lokasi register berpasangan H dan L. Kalau IX plus D itu, kalau yang dikurung ya, dikurung itu pasti di sini mengidentifikasikan lokasi memori yang addressnya itu, atau memori lokasi addressnya itu, atau address memorinya itu isinya adalah konten index register, indeks berpasangan ya, register berpasangan I dan X, yang ditambah dengan displacement D-nya, dan yang lain-lain. Bisa lihat di sini I sama, N itu adalah identity dari 1 bit ya, integer dari 0 sampai 255, atau 8 bit untuk biner. Terus kalau NN itu bisa 16 bit. Kalau D itu bisa 1 bit sign integer dan yang lain-lain, bisa kalian lihat. Kita langsung saja ke contohnya ya, bagaimana caranya ke load A kali 10,10. CC ini register flag. Oh iya, register. Kalau QQ ini bisa diganti, maksudnya R ini nanti bisa kalian ganti ya. R ini bisa kalian ganti dengan A, B, C, D, E, H, dan HL. N itu bisa kalian ganti gitu dengan data 8 bit, NN itu data 16 bit. Terus QQ ini bisa diganti dengan register pair atau register berpasangan B, C, D, E, H, L, dan AF. Kalian sama lah ini yang lainnya ya. Terus ini ada perbandingan ya, ada petunjuk dari heksa ke biner ke desimal. Ini sebenarnya ada posisi-posisi instruction code-nya. Kita akan langsung saja dulu ke instruction set agar kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Lihat di sini. Kalau kalian buka di sini, nah, semua ada apa namanya, golongan-golongan instruksi ya. 8 bit load group. 8 bit load group ini namanya load, yang LD-LD-an di sini 8 bit. Mau load A, load B, load C, ya pokoknya load-loadan ada di sini. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh si microprocessor Z80 ada di sini tentang load-loadan 8 bit ya. Kita misalkan coba langsung cari load A itu seperti apa. Coba. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11, 20, 21. Nah, ada 21 notasi tentang load-loadan. Tentang load dan loadan. Ini di mana load A dengan data nih? Kan kita bisa lihat dulu ya. Sini bisa kita lihat data nih. Saya tuliskan lagi di sini. Load A, 10H. Kita tahu kan A itu adalah register, 10H itu data. Register. Kita 2 ya. Contohnya load A, B. Untuk load register dengan data ada di sini. Load R, N. R itu kan tadi register, N itu data. Kita klik di sini. Atau kalian bisa scroll aja ya. Ini 8 bit load group.
di sini ini udah enak, bisa tinggal ketik-ketik. Nah, load R, N. Ini operationnya yaitu N, tanda panah itu maksudnya untuk dimasukkan ke R. Opcode-nya tentang load-loadan, operannya R dan N. Nah, inilah apa namanya itu yang harus kita perhatikan. Beginilah cara mencari suatu opcode-nya. Di sini ada 2 baris kan, 2 baris, ada 8 bit, ini 8 bit ya. Nah, saya akan jelaskan dulu lah. Ini jelaskan dulu apa sih artiannya biar kalian lebih paham kenapa bentukannya kotak-kotak seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan lagi ke kertas yang akan saya siapkan dulu. Contoh ya, ini juga menjelaskan bagaimana si operation code atau opcode itu mengisi sebuah lokasi memori. Di situ kan tertulis seperti ini ya. Set. Saya mau tulis di sini load A,10H. Bagi 2. Nah, tertulisnya seperti ini ya. Di sini kan ada 00. Di sini ada panah seperti ini. 3 bit. Terus 110. Terus di sini 8 bit. Di sini ini ada tulisannya N. Inilah kalian bisa mengisi, R ini bisa kalian isi dan N ini. Kenapa bentukannya seperti ini? Akan saya jelaskan. Opcode. Ntar saya tulisnya di sini aja. Nah, mana ya? Ini ya. Opcode dan operan kan itu berbentuk data biner ya. Dalam memori atau dalam RAM, opcode itu disimpan di mikroprosesor itu dalam RAM ya, di dalam memori komputer atau contohnya RAM. Kita ketahui kalau bentukan RAM itu seperti ini, kita gambarkan. Ada blok address atau alamat, ada blok data. Addressnya itu berbentuk 8 bit. Misalkan seperti ini dulu ya, saya tuliskan dulu. Gambarkan. Ini adalah suatu gambaran memori. Bagaimana opcode ini bersemayam dalam memori. Bentukannya seperti ini nih. Ini opcode, ini operan. Ini opcode, ini operan. Ini opcode, misalkan. Ini operan. Nah, seperti inilah. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada satu instruksi. Terus misalkan ada satu opcode. Ini opcode diikuti operan, opcode diikuti operan, dan operan selalu harus ada opcode di situ. Jadi tidak harus ada apa ya? Tujuannya. Opcode itu sebab tujuannya diapakan sisi datanya gitu. Ini suatu instruksi. Ini satu instruksi. Dan opcode pun sendiri hanya berdiri sendiri. Opcode ini juga instruksi yang tidak memerlukan operan atau tidak memerlukan data. Misalkan nanti ada contohnya. Itu instruksi. Jadi address misalkan ada data alamat 0000
001, 0010, 0011 dalam biner ya. Misal 00 atau jangan dalam biner lah, dalam heksa aja ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F misalkan ya. 00 semua ya. Kalian lihat lagi tentang pembahasan tentang memori. Nah, datanya itu makanya masuk di sini. Nah, masuk di data, opcode dulu misalnya. Ini opcode, ini operan, ini opcode, ini operan, opcode, operan. Sehingga kalaupun ada data load A misalkan ya, nanti kita lihat di sini load A, 10H. Nanti ini kan jadi opcode masuk ke sini berapa, operan masuk ke sini. Nah, nanti kan dieksekusi dari alamat ke sini, pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Lihat lagi materi tentang kontrol unit dalam mikroprosesor. Nah, inilah bentukannya, kenapa bisa. Jadi misalnya di opcode, kita tahu opcode itu kan misalkan di sini ya, opcode itu berbentuk suatu data misalkan 0007, nanti datanya 10001111 misalkan. Lalu 0000 1001 0001 0000 kan gitu. Ya gitu data-datanya. Mau berbentuk biner atau heksa ya dapat dimengerti lah. Yang penting kan bukan bahasa sehari-hari. Misalkan tambahkan kan tidak. Balik lagi ke sini. Nah, ini kan tulisannya seperti ini ya. Ini kenapa berbentuknya seperti ini? Karena memang nanti disimpannya berarti memakan 2 address memori. Ini satu memori, satu alamat ya, satu alamat. Menggunakan 2 alamat memori gitu. Ini alamat satu, ini alamat satu alamat. Ini satu alamat. Kan karena kan menyimpan datanya 8 bit 8 bit kan. Jadi nanti disimpan dalam memorinya misal seperti ini. Ini alamat ke 000 misalkan 0001. Ini ada address. Ini ada data. Ya, jadi nanti masuk di sini nih. Ini masuk untuk opcode-nya dulu kan. Opcode-nya masuk ke sini. Satu, ini kedua. Ini nanti masuk satu, masuk kedua. Nah, nanti sekarang kita cari dulu ini seperti apa. Mencarinya untuk load A. Nah, kembali lagi ke datasheet. Kita bisa lihat ini ada R kan ya. Ini ada R itu register, dan N ini adalah data yang akan kita masukkan. Jadi misalkan jika ingin load A ya, ini kan notasinya seperti ini nih. Load R atau load register, data. Jika kita ingin load A, maka R di sini 3 bit ini diisi dengan 111. Jadi nah, kalaupun mau load A, misalkan kalau mau load A, jadi kita bisa mengisikan dengan 0, 0, load. Ini kan bagian R ya, R pengen A nih, A itu kodenya ini nih, 111 nih, 1, 1, 1, diikuti angka yang sudah ada lagi, 1, 1, 0. Nah, terus datanya berapa? Datanya kan kita tadi mau mengisi dengan 10H. Nah, 10H. 10H ya tinggal masukkan datanya ke sini. Bentukannya adalah biner 8 bit. Bagaimana cara konversi menjadi biner? Tidak akan dibahas di sini. Saya anggap sudah bisa terlihat di video saya sebelumnya tentang mengubah bilangan biner ke heksadesimal dan sebaliknya. Cukup mudah. Datanya untuk N biner 10H atau 10 heksa 8 bit adalah 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Mohon maaf ya, ada mencong-mencong karena pakai mouse. Nah, inilah kode yang kita dapat. Nah, yang mana ini adalah opcode, untuk register A, untuk load A, dan ini adalah operannya. Lihat dulu operannya ini. Operan. Nah, inilah. Ini opcode, ini operannya gitu kan. Jadi kembali lagi ke sini, jadi kita bisa ketahui ini. Misalkan saya akan menuliskan langsung ini address ya. Ini 0000 misalkan 0001. Jadi datanya kan berisi opcode nih. Jadi untuk load A,10H opcode-nya adalah 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, dan operannya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, inilah opcode dan operannya dari load A10H. Terus bagaimana kalau misalkan contoh yang lain adalah load A, atau jangan load A ya. Nah, saya sekalian saja. Misalkan kita menjalankan program ini, berarti kan di register A akan bernilai 10H ya, ingat dengan ini nih. Langsung misalkan kita menjalankan lagi program apa? Load B, A misalnya. Nah, ini adalah program untuk mengisi register B dengan data yang ada di register A. Bagaimana cara opcode-nya atau menulis opcode-nya, kita lihat di datasheet. Nah, ini kita kembali lagi ke datasheet. Kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini, ini adalah rumus atau notasi memindahkan data dari register ke register. Nah, LDR, R aksen. Jadi R di sini adalah tempat yang akan diisi, R aksen adalah data awal yang akan diisi. Nah, opcode-nya seperti apa nih? Opcode-nya seperti ini, 8 bit. Nah, kalau ini kan hanya ada satu baris kotak-kotak nih, berarti artinya hanya mengisi satu address alamat. Bagaimana caranya? Kan kita mau menjalankan program load B, A, yang artinya isi register B dengan data yang ada di register A ya, kayak gini nih. Kita ikuti saja ini nih, ini ada petunjuk-petunjuknya. Berarti opcode-nya adalah 0, ini ikuti saja dari sini ya, 01. Di sini ada 3 bit R. Di sini 3 bit R aksen. Sesuai posisinya, R adalah register yang akan diisi yaitu B. B itu berapa? 000. Berarti kan 01. Saya tulis aja ya. 0 0, 1. B itu adalah 0, 0, 0. Nah, terus
data dari mana? Dari R aksen kan? R aksen itu data dari A. A itu adalah 1, 1, 1. 1, 1, 1. Nah, jadi kita udah punya nih opcode-nya itu adalah ini. Nah, opcode-nya itu adalah ini. Nah, coba kita lihat lagi ke sini. Kita kan udah tahu ya. Opcode-nya 0, 0, maaf, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, ini hanya mempergunakan satu address alamat. Jadi kalaupun disimpan di sini 0002 di address keduanya menggunakan di address kedua saja. Nah, maka akan disimpan di data memorinya di 10, 00, 0, 1, 1, 1. Nah, lalu misal kalau kita menjalankan A ini nih, maka data yang ada di register A, ini data di sini, akan dipindahkan ke register B. Maka di sini kesimpulannya register B juga akan memiliki nilai 10H ketika ada di step di sini. Ya. Nah, lalu misalkan contoh lagi, kita akan melakukan kode yang lain. Misalkan ada yang namanya di sini aja ya, saya tulisnya INCA. Nah, tidak ada koma-komaan kan ya. Ini sama, ini adalah satu operan saja. Ini satu operan satu hanya opcode-nya saja. Nah, ini salah satu contohnya. Increment A maksudnya adalah INC ini namanya increment ya. Increment itu adalah menambahkan satu, menambahkan plus 1 apa yang ada di register A. Jadi increment A itu adalah A sama dengan A plus 1. Jadi nanti apa yang ada di register A akan kita tambahkan 1. Nah, bagaimana opcode-nya untuk increment A? Jadi kita lihat. Kembali lagi ke sini. Nah, nanti kita lihat di mana sih grup tentang incrementan. Di sini kan load-loadan nih, load-loadan. Ini load 16 bit exchange. Ada kalian nanti pelajari ya, bisa dibaca. Atau ada kita nanti belajar tentang kasus ini add. Nah, ini increment nih. Ini ada increment R. A itu kan register ya, makanya kita klik di sini. Nah, ini ada namanya increment R. R sama dengan R plus 1 tuh ya, yang tadi ya. R itu kan register ya. Kita mau INC A, increment A. Yang artinya nanti A itu akan diisi dengan data A plus 1. Nah, sama tuh lihat. Ini berarti hanya menggunakan satu address alamat. Bagaimana opcode-nya? Ini opcode-nya adalah ya tentu saja 00. RA itu kayaknya sama semua ya. Kalau A 111 000 gitu. Kalau A itu 1 1 1 1 0 0. Nah, jadi inilah opcode-nya. Nah, jadi nanti kita bisa tuliskan dulu di sini. Jadi opcode untuk increment A adalah 00111110 0. Nah, ini akan mengisi 1 bit atau 1 address di 0003 misalkan ya. Kita akan mengisi di sini 00111 mana satu lagi 00. Nah, ini adalah untuk load A,10H kan.
ini untuk load B, A, ini untuk increment A. Mau saya teruskan, tapi kayaknya kita pindah ke Excel aja ya. Nah, kembali ke sini. Saya akan buka Excel. Nah, biar gampang ya. Nah, kan tadi kita sudah punya, saya tuliskan lagi, data. Ini ada address ya. Address 8 bit. Kebalik. Address dulu. Lalu ini ada data. Datanya biar gampang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini screen recordernya masih nyala. Oke. Kita satukan data. Ini jadi 8 bit ya, biar gampang. Kita kotakin. Kita kotak. Nah, data. Tadi kan address 000. Oke. Kita ininya aja. Kita ini dulu ya. Kita setting dulu format cell. General number, jangan number teks aja ya, karena berupa teks. Jadi 0000. Nah, ini adalah teks ya. 0001, 0002, 0003, 0004. Ini addressnya ya, 5 posisi address. 0006 bisa di ini ya, dia apa enggak? Apa? Tapi ini kita ganti dengan hexa. 0B misalkan. C. 0D. 0E. 0F. Udah 0F apa? Kembali lagi ke 10. Nah, ini kan kita punya nih. Untuk data opcode yang pertama itu 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0. Kita kecilkan ya. Terus operannya 0 0 0 1 0 0 0 0 ish 0 0 0 1 0 0 0 0. Lalu yang kedua saya tuliskan tadi, yang kita sudah tuliskan dulu ya, 01 0 0 0 1 1 1. Lalu ada 0 0 1 1 1 1 0 0. Nah, ini kan untuk artinya adalah LD. Saya mau ini biar pakai fontnya. Ini L nya saya mau L yang gede. L yang L nakut itu mana ya? First Times New Roman ini. Belum. Oh, ini caps lock yang ketat. Ini untuk load A ya. Ini untuk 10H. Ini untuk load B, A. Ini untuk ini assembly-nya ya. Assembly-nya ini untuk increment A. Jadi simpulannya apa? Misalkan ini ya.
Ini saya tuliskan di sini ya, tuliskan di sini. A, misalkan B, ini adalah registernya ya. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G, E, H, L. Nah, F itu jarang dipakai karena bukan jarang dipakai, tidak disimpan disamakan dengan A, B, C, D, E. Karena biasanya jadi register flag ya, ingat ya. Saya hapus aja lah, H dan L aja. Nah, siapa nanti kita analisis. Biar gede gimana ya? Biar gede. Nah, ini kan address ya. Di bahasa assemblernya seperti ini. Jadi ketika di sini kan load A, berarti di sini data di register A adalah 10H gitu. 10H ketika mengeksekusi step ke-1. Nah, ini step ya, step 1, 2. Step 1, step kedua membutuhkan 2 address untuk load A ya. Load A 10H 10. Nah, untuk step ketiga ini opcode-nya load B, maka register B akan berisi yang isinya ada 10 di register A kan ada 10H, makanya di sini akan jadi 10H. Ketika mengeksekusi step ketiga ini, opcode atau dengan bahasa pemrograman assembly-nya ini. Lalu step keempat, ketika mengeksekusi increment A, maka data di register A akan ditambahkan 1. Makanya akan jadi berapa? 1, 1, H. Nah, ini saya akan menambahkan lagi program kelima. Di sini ya, saya akan menambahkan lagi program kelima. Yaitu kita akan mencari atau kita akan menambahkan dari register A menambahkan apa yang ada di register A dan register B. Saya tulis dulu ya programnya di sinilah, program. Ini programnya nanti kayak gini kan. Pertama load A, load A, 10H. Kan sebenarnya programnya nanti gini. Load B, A. Terus load lalu increment A. Langsung kita akan menambahkan add A, B. Itu akan menambahkan, ini artinya add itu tambah ya, tambahkan apa yang ada di register A dengan register yang ada data di register B gitu maksudnya. Kita pindah ke sini. Bagaimana kita caranya opcode-nya? Nih, ini opcode-nya kita cari di add-addan. Ini load. Nah, arithmetic. Nah, ini arithmetic group yang tadi ya, arithmetic increment juga maksudnya ke arithmetic. Lihat nih. Add A, R. Add A, N, add A, HL. Kurung di sini berarti alamat yang ditunjukkan di register HL ya. Nanti kita akan kasih contoh lah. Add A, sekian, add A, IX plus DX, ADC. Jadi sebenarnya tidak ada add B ya. Add B tidak ada ternyata. Yang ada cuma add A aja dalam assembly yang dikenali oleh mikroprosesor Z80. Ya tidak bisa menambahkan add B tambah C, nggak bisa berarti. Semuanya harus add A. Karena nanti A itu akan jadi akumulator disimpan
hasilnya di register A. Contoh ya, kita akan nambahkan di sini ya, klik. Nah, inilah. Gimana sih caranya untuk menambahkan A dengan B? Kan tadi mau ini ya. A, mana teteh? Mau menggambar. Bentar ya. Cari mana itu? Nah, drawing. Nah, nyambung A ya. Nah, hasilnya kan tadi mau add kayak apa ya, nggak apa-apa, ngerti lah ya. Add A, koma B. Add A, koma B. Jadi A plus register yang ada, mau register apa gitu ya, data yang ada di register apa gitu kan. Di sini kita mau register B. Nanti hasilnya disimpan di A nih. Ini nih. Ini opcode-nya 1. Ini udah ada settingan ya, udah ada ketetapan notasinya 1. Tinggal ini nih yang harus kita isi. R-nya itu adalah ini, R itu B kan. Nah, B itu berapa? B itu 0, 0, 0. Berarti sini 0, 0, 0. Nah, maka dari itu, wah ini kan gampang ya. Sini adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, ini adalah DD A, koma ADD A, koma B. Ini biar ini spasi ya. Add A, B, yang ternyata juga kita dapat mengetahui bahwa hanya menggunakan satu address memori, satu address data ya, satu address memori. Nah, hasilnya apa? Hasilnya data di register A ditambah dengan data yang ada di register B. Register A ada 11, register B ada 10. Jadi berapa? 11 tambah 10 kalau dalam bilangan heksa yaitu sama, yaitu 21. Nah, data di B masih ada, di register B masih ada 10H. Nah, seperti itu. Tapi di data A akan berubah, di mana hasilnya ada register B. Jadi pada step 5, data di register A 21H dan data di register B adalah 10H. Seperti itu. Nah, itulah cara-cara membaca dalam datasheet bagaimana menentukan opcode terkhusus di tugas-tugas saya ya. Tugas-tugas saya bagaimana cara-caranya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya untuk pengetahuan sampai opcode misalkan itu kita harus tahu, tapi kalau dalam pemrograman biasanya kita paling terendah adalah menggunakan bahasa assembly untuk langsung mengontrol atau memprogram suatu mikroprosesor atau mikrocontroller, atau langsung menggunakan bahasa pemrograman. Kalau menggunakan opcode kan
gimana kalian bisa mengingat gitu kan. Tapi kalian harus bisa gitu, harus bisa apa sih yang terjadi di dalam sebuah mikroprosesor ya. Nanti step-step, karena di sini kan step-stepnya akan berlanjut gitu, step programnya apa ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalian bisa mengisi tugas yang telah saya berikan, bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Sekarang tambahan, misal saya mau membuat lagi di sini. Misalkan saya mau buat di sini nih, set, nah di sini 5 6. Bentar, saya mau mengisi di sini. Kalian perhatikan ya, biar paham lagi. Saya mau diisi di sini data-data. Saya mau diisi di sini data-data. Sama seperti tugas sih, ada juga tugas seperti ini. Ini misalkan ini blok program kan, ini blok program, misalkan ini ada data-data. Saya akan isi di sini 10. Data di sini akan saya isi dengan 10. 10 hal apa ya? Bebas dua aja. Misalkan data di sini akan 07. Bentar ya, berarti di sini harus 07H. Kesalahannya di sini adalah 07H. Di sini misalkan 10H. Di sini misalkan 0 07 0 20H. Misalkan di sini ada 35H bebas. Ya, misalkan seperti itulah ya. Nah, kita masukkan dulu kode binernya. Kan terisi dengan data seperti ini ya. 0 1 1 1. Ini adalah 0 0 1 0 0 0. Ini adalah 0 0 1 0 0 0 0 0. Ini 35H itu 0 0 1 1 0 1 0 1. Nah, ini ada 35H 8 bit biner ya. Nah, nanti akan ada program seperti ini nih. Akan kita ambil suatu program tentang menginput data ya, load tentang pemindahan data dulu ya. Nah, 8 bit load data. Ada 8 bit load data EKL ya. Nah, saya mau seperti ini. Kita isi dulu data di H dan L ya. Kita isi dulu data dengan H dengan L. Kita masukkannya di kolom yang ini, step ke-6. Kita misalkan load isi data H dengan data 00 ya. Opcode-nya seperti apa? Load H 00. Opcode-nya seperti apa? Kita lihat di sini.
tentang register yang diisi dengan data, load R dengan N, seperti ini kan. Nah, R-nya itu kita isi dengan H, 100, berarti kita punya 00, 100, 110 ya. Ini A, kita masukkan di sini, 00, 0, 00, 100, 110. Ini maksudnya load H. Kita ini di sini ya, load H, load H, terpisah ya di sini lah, load H, 00H. Ini load H di sini, operannya di sini 00H kan, data 00H berarti kan 00 0 0 0 ish 0 0 0 0. Maka datanya di register H atau di register sini ya, tadi sini datanya maka akan ada 00H ketika step ke-7. Nah, ini datanya udah di sini kan. Langsung kita isi data load L. Misalkan ya, load L, kita isi data dengan 007 atau 0, ntar ya biar bisa saya sambungkan ke sana, 09. Nah, 09 ya. Nah, 09H. Kita akan coba di sini ya. Kita cari, kita data L ini R-nya 101 ya. Ini outputnya ini ya. Nah, outputnya ini operan untuk load L, R-nya kita isi dengan ini. Kalkulator biar nanti kita memudahkan perhitungan ya. 0 0 berapa tadi tuh? 101 101 110 ya. Kayak ini aja nih. Ini adalah load L. Datanya itu 9. 09 kita tulis dulu sini. 09H. Nah, mana itu teh? Oh, 9 itu 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1. Ada aja ya. Nah, sehingga di register L, register L. Nah, di register L ini load L ya, di register L, maka isinya pada step ke-9 adalah 009. 09. Jadi kalaupun registernya berpasangan adalah HL itu adalah 0009. Ingat ya. Nah, untuk step ini terpisah sebenarnya, ini terpisah. Ini adalah suatu data acak lah, bukan suatu opcode gitu ya. Kita dari sini ya. Dari sini. Ini adalah data, maka saya merahin aja lah. Nah, ini adalah data acak aja ini. Bukan suatu bahasa assembly-nya ya, ini data acak aja. Saya merahin. Nah, ini maksud saya ini untuk memberikan contoh tentang pengalamatan direct. Yaitu pengalamatan dengan bukan menunjukkan data. Kalau ini kan pengalamatan immediately nih, load A 10H ya, isi langsung 10H. Tapi kalau ada yang namanya direct, jadi seperti ini nih. Saya ini di sini ya, saya masukkan programnya di sini nih, alamat programnya di 00D nih. Misalkan saya mau load A, H
Di sini maksudnya kalau ada yang dikurung itu, yaitu menunjukkan bukan isi HL-nya, tapi alamat yang ditunjukkan oleh HL. Paham nggak? Kita tulis dulu aja di sini ya, load A untuk HL itu apa. Ini gini nih, kita data sheet lagi. Nah ini nih. Tapi jangan load. Kalau ini sebenarnya load bisa load mana aja. Kita loadnya jangan A lah ya. Jangan A mulu lah. Kita ganti. Jadi load C misalkan. Load register C dengan HL. Load register C dengan data yang ditunjukkan oleh address HL. Kita tulis dulu sini HL itu berapa sih jadinya? HL itu yaitu data pasangan ini dan ini. HL itu ada 0009. Nah, ini 0009. Saya tambah HA dulu aja ya biar bisa jadi nggak hilang nolnya. Nah, load C. Jadi artinya ini adalah di sini load C dengan yang ada di address 0009 gitulah. Address yang ada di alamat address 0009. Tapi kita tulis dulu lah outputnya biar nggak keluar. Nah ini outputnya nih 01, R-nya itu adalah C 001. Kita tulis dulu ya. Tulis di sini dulu lah. 0, outputnya 01. Terus kita mau masukkan datanya ke C kan. C itu ini nih 0 I 0 01 terus 110. Nah ini adalah opcode-nya. Kita masukkan dulu ke sini. Ingat ya, 0100. Nah, jadi kita masukkan di sini nih. Load C itu load C, HL berarti hanya menggunakan satu address memori. Lupa lagi 0100 0100 110. Nah, hasilnya apa? Nah, saya mau freeze dulu yang ini ya. Biar kalau di mana freeze? Kalau di scroll enggak turun, enggak naik ke atas. Di kanan gitu. Nah, biar gampang malah kita kecilin saja. Nah, kelihatan semua nih. Jadi apa yang terjadi pada step 14-nya atau ketika saat mengeksekusi program ini, yaitu load C akan diisi dengan data yang ditunjukkan oleh alamat yang ada di HL gitu. 0009 ini akan menjadi berupa alamat, bukan akan dimasukkan ke C ya, karena tidak akan masuk karena ini kan 16 bit 0009. Tapi 0009 itu adalah keterangan alamat 0009 itu ada apa sih di dalamnya. Nah, di dalamnya ada ini ternyata data 0111. Nah, oleh karena itu C akan ini C ya, C kuadrat ketika
mengeksekusi program ini. Data di sini adalah data yang ada di address 0009. Nah, ini yaitu 07H. Gitu. Ini adalah salah satu contoh metode pengalamatan direct addressing. Gitu. Ya. Terus kita lihat lagi contoh load ABC. Nah, ini juga menarik nih sepertinya. Load A, ntar udah berapa? Udah 1 jam 15 menit ternyata. Kita merekam ini ya. Yang penting saya rasa untuk penjelasannya, untuk kalian bisa mengerjakan tugas, saya rasa dengan ini bisa cukup. Apalagi yang tadi ya, saya juga mencontohkan ada yang namanya direct addressing dalam tugas, kalian bisa. Jadi contohnya seperti tadi, nanti loncat-loncat aja kayak gitu. Baik, mudah-mudahan dengan video ini kalian dapat lebih jelas lagi dan lebih paham. Silakan pelajari, kalau ada pertanyaan nanti tanyakan lewat WA atau Classroom. Dan kita akan melanjutkan pembahasan nanti minggu depan, masih dalam topik bahasa pemrograman untuk microprocessor. Kita menggunakan assembly dan mempelajari opcode-nya beserta posisi-posisinya di RAM ya, di memorinya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.